Pasti kalian tidak asing kan dengan apa itu VOC? Pasti yang ada di pikiran kalian VOC adalah Belanda. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang VOC dan kebijakan kolonial Belanda. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie adalah perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602. VOC memiliki hak istimewa dari Belanda untuk perdagangan dan menguasai wilayah-wilayah di Asia, terutama di Nusantara. VOC memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. VOC juga memiliki pengaruh besar di Nusantara pada abad 17 dan 18. Selanjutnya, tujuan VOC yakni menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di Kepulauan Nusantara, Indonesia. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara Eropa lainnya. Selanjutnya ada kebijakan VOC. Yang pertama ada monopoli perdagangan. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah terutama di Maluku. Petani hanya boleh menjual hasil panennya kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh mereka sendiri. Yang kedua ada pelayaran homi. Ekspedisi militer menggunakan armada kapal menghancurkan tanaman rempah-rempah di luar kendali VOC, terutama di Maluku. Yang ketiga ada Pringle Sel atau sistem Priangan. Kebijakan tanam paksa di Priangan atau di Jawa Barat, di mana petani wajib menanam kopi dan menyerahkannya kepada VOC dengan harga yang murah. Yang keempat ada politik divide and impera atau pecah belah dan kuasai. Dan yang kelima ada kerja paksa atau kerja rodi. Penduduk pribumi dipaksa bekerja tanpa upah untuk kepentingan VOC, seperti membangun benteng atau membangun jalan. Yang keenam ada Verplichtleverantage dan Contingenter. Verplichtleverantage adalah petani wajib menyerahkan hasil bumi tertentu kepada VOC dengan harga yang rendah. Sedangkan Contingenter adalah pajak dalam bentuk hasil bumi yang dibayarkan kepada VOC. Selanjutnya ada kebijakan kolonial Belanda, yaitu setelah VOC bangkrut pada tahun 1799. Setelah VOC bubar, pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih Nusantara dan menerapkan kebijakan baru. 1. Sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Yang kedua ada sistem ekonomi liberal dari tahun 1870 sampai awal abad ke-20. Yang ketiga ada politik etnis pada tahun 1901 sampai 1942. Selanjutnya ada dampak VOC. Yang pertama, kekuasaan raja menjadi berkurang. Yang kedua, wilayah kerajaan menjadi terpecah belah. Yang ketiga, hak-hak istimewa justru membuat masyarakat Indonesia semakin miskin dan menderita. Yang keempat, penyusutan kesejahteraan petani. Yang kelima, menghisap sumber energi alam. Yang keenam, kesenjangan ekonomi serta sosial. Yang ketujuh, penyusutan kedaulatan lokal. Yang kedelapan, pembelajaran terbatas berikut beberapa kebijakan VOC dan kebijakan kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia. Kebijakan VOC dan kolonial Belanda secara umum sangat mengeksploitatif dan menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia, tetapi juga meninggalkan jejak seperti infrastruktur dan sistem pendidikan yang kemudian dimanfaatkan dalam perjuangan kemerdekaan.